Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 10 konsep terkait rizki. Hal ini karena rizki adalah perkara yang menjadi pusat perhatian hampir seluruh kita ya. Karena semua membayangkan jika seorang membeli rizki yang banyak, maka semua urusan akan dimudahkan, kebahagiaan akan dia raih, semua cita-cita bisa dia wujudkan. Maka orang-orang pada sibuk ya mencari rizki. Namun kita ketahui kenyataannya tidak semua orang mendapatkan rizki yang banyak. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, dan dan sangat banyak orang ketika mendapatkan rizki yang sedikit kemudian dia selalu bersedih hati. Bahkan di antara mereka ada yang stres ya. Maka perlu bagi kita untuk memahami konsep-konsep rizki menurut syariat agar kita tidak salah paham tentang rizki dan agar kita bisa mencari rizki dengan cara yang baik serta kita bisa bersabar tatkala rizki disempitkan di dunia. Karena sebagian orang menyangka namanya rizki cuma rizki berupa rizki materi, padahal di sana ada rizki non materi. Bagaimana akan kita bahas nanti. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep yang pertama bahwasanya Allah adalah Maha Pemberi rizki. Rizki semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala sang Maha Pemberi rizki dan dzul quwwah, sang pemilik kekuatan. Dalam ayat ini, dalam surat Az-Zariyat ini Allah menggabungkan antara Maha Pemberi rizki dengan dzul quwwah, sang pemilik kekuatan. Itu para ulama mengatakan di antara faedahnya digabungkan antara pemberi rizki dengan dzul quwwah, sang pemilik kekuatan. Maksudnya Allah Maha kuat ketika memberi rizki. Di antara bukti bahwasanya Allah Maha kuat dalam memberi rizki, yang pertama bahwasanya yang ditanggung rizkinya oleh Allah sangatlah banyak. Manusia saja miliaran. Hewan-hewan mungkin entah triliunan. Jangan lupa ada golongan jin juga yang ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya makhluk yang ditanggung rezekinya oleh Allah sangat banyak. Dan siapa yang mampu manusia yang bisa menampung rezeki sebanyak itu? Seorang misalnya dia menanggung rezeki 100 orang, maka dia mungkin sudah kewalahan. Ya. Bagaimana lagi Allah Maha Kaya, Maha Pemberi rezeki yang menanggung triliunan makhluk dan Allah kasih rezeki kepada mereka, maka menunjukkan Allah Subhanahu wa taala dzul quwwah, Maha kuat dalam memberi rezeki. Ini pertama. Yang kedua, di antara yang menakjubkan bahwasanya Allah mampu memberi rezeki kepada mereka dalam satu waktu sekaligus, dalam satu waktu miliaran manusia Allah kasih rezeki. Dalam satu waktu triliunan makhluk Allah kasih rezeki sekaligus. Manusia tidak akan mampu melakukan demikian. Kalau mereka memberi rezeki pasti mereka bertahap atau sebagian, kemudian tahap berikutnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala ketika memberi rezeki langsung kepada triliunan makhluk sekaligus. Dan ini menunjukkan Allah dzul quwwah, Maha kuat dalam memberi rezeki. Perkara yang ketiga yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala kuat dalam memberi rezeki sehingga digabungkan innallahu huwar razzaqu dzul quwwah, dialah sang memberi rezeki, sang pemilik kekuatan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki ini sudah mungkin entah jutaan tahun, entah sudah sangat lama Allah sudah kasih rezeki tersebut dan tidak habis-habis menunjukkan dia kuat dalam memberi rezeki. Makanya Allah mengatakan, "Ara'aitum mundu ma khalaqas samawati wal ard, madza anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard." Bagaimana menurut kalian sudah berapa banyak yang Allah infakkan kepada makhluk-makhluknya sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Sudah berapa banyak kekayaan yang Allah berikan kepada makhluknya sejak saat itu. Dengan Allah dzul quwwah, Maha kuat dalam memberi rezeki. Maka kita harus yakin bahwasanya dialah Allah sang Maha Pemberi rezeki
Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah memberi rizki dan tidak susah baginya untuk memberi rizki kepada makhluknya. Wala yauduhu hifdzuhuma. Tidak ada susah bagi Allah untuk mengurusi langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, isi langit dan isi bumi, semua tidak susah bagi Allah untuk mengurusnya. Jadi konsep yang pertama. Konsep yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, bahwasanya aset Allah tanpa batas. Aset Allah tanpa batas. Hal ini kenapa? Karena untuk rizki Allah bisa ciptakan, tinggal kun fayakun. Berbeda dengan manusia yang sekaya-kayanya dia, rizkinya, asetnya pasti terbatas. Manusia sekaya apapun, asetnya pasti terbatas. Adapun Allah Subhanahu wa taala asetnya tanpa batas. Makanya dalam hadis Allah mengatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa ataitu kulla wahidin minhum minkum mas'alatahu ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, seandainya kalian berkumpul dari awal sampai akhir, jin dan manusia, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti menjelang hari kiamat, entah berapa miliar, entah berapa triliun, dikumpulkan semuanya. Kemudian juga jin, entah jin yang pertama siapa sampai jin yang terakhir, semuanya berkumpul satu dataran, kemudian semuanya minta. Dikasih misalnya satu orang 5 jam minta, kira-kira minta apa? Minta banyak sekali. Kita kalau dikasih kesempatan misalnya minta 5 menit pasti dikabulkan, udah minta macam-macam. Gimana lagi kalau seluruhnya minta tanpa batasan, minta apa saja. Kemudian aku kabulkan seluruh permohonan kalian, tidak mengurangi sedikit pun dari asetku. Ya. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan di air kemudian diangkat, apa yang berkurang tidak ada. Kalau masukin jarum ke lautan, kemudian kita angkat, ada satu tetes tertinggal di jarum tersebut, kemudian jatuh kembali ke lautan. Ini menunjukkan mubalaghah, bahwasanya tidak ada tersisa sedikit pun, tidak berkurang sedikit pun, karena Allah maha kaya. Aset Allah tanpa batas, karena Allah kalau ingin sesuatu tinggal bilang apa? Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Oleh karenanya dalam hadis yang kita sebutkan, Allah mengatakan yadullahi mal'a, sungguhnya tangan Allah penuh dengan kekayaan. Ya. Yadullahi mal'a, la taghidhuha nafaqah. Apapun yang Allah berikan kepada makhluk tidak mengurangi kekayaannya sedikit pun. La taghidhuha nafaqah. Apapun yang Allah keluarkan tidak mengurangi asetnya. Tangan Allah penuh dengan kekayaan. Sahaul laili wan nahar. Yang Allah adalah Maha dermawan siang dan malam, tidak berhenti memberi rizki kepada hambanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah kesibukan mengurusi hamba-hambanya, mengurusi makhluk-makhluknya. Bukan cuma kita yang diurusi, ada jin diurusin, ada hewan-hewan diurusin, ada langit, bumi diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sahaul laili wan nahar. Dermawan setiap siang, setiap hari, selalu dermawan. Kemudian Allah berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum madza anfaqa mundzu khalaqas samawati wal ard?" Ya. Bagaimana menurut kalian sudah berapa banyak yang Allah infakkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Sungguhnya tidak mengurangi sedikit pun asetnya. Jadi Allah Maha Kaya. Makanya kalau kita mintalah kepada Allah, karena Allah tidak susah bagi Allah untuk mengabulkan permohonan kita. Tidak susah bagi Allah dan mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun. Beda dengan manusia asetnya terbatas, sekaya apapun kalau kita minta, hari pertama mungkin dia kasih tambahan, minta 100.000 dia kasih 1 juta. Hari kedua dia kasih 100.000 sesuai permintaan. Hari ketiga dia kasih tapi bermuka masam. Hari keempat kau diusir dari rumah. Manusia seperti meskipun asetnya banyak, dan manusia terusik ketika ada orang datang ingin mengorek-ngorek aset dia tidak mau. Itu sifat manusia. Ya. Makanya kalau seorang semakin minta kepada Allah, justru Allah semakin senang ya. Dikatakan oleh seorang penyair, la tas'alanna bunai Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Jangan sekali-sekali minta keperluan kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak tertutup. Allahu yaqdabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam hina sa'altahu yaqdabu. Allah murka kalau kau tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak Adam, kalau kau minta kepadanya dia marah. Ini konsep kedua, bahwasanya aset Allah tanpa batas. Kenapa? Mudah, kalau dia ingin sesuatu tinggal bilang apa? Kun fayakun. Apa susahnya Allah menciptakan bumi berkali-kali lipatnya? Allah ciptakan surga nanti yang luar biasa. Taib. Berikutnya yang perlu kita pahami, jika aset Allah tanpa batas, kenapa kita tidak semua dijadikan kaya, ya ikhwan?
Kenapa kita semua tidak jadi toke? Apa? Toke ya orang kaya ini. Hah? Ya, bos apa namanya? Toke, bukan toke. Toke ya, toke itu binatang ya, saya lupa. Kenapa kita tidak jadi kaya semua? Kenapa tidak semuanya naik mobil Alphard, naik mobil mewah-mewah? Kenapa? Kenapa ada yang naik mobil Alphard, ada yang jalan kaki, ada yang mobilnya belum lunas, ada yang motor butut, ada yang naik sepeda, sepedanya rusak di jalan? Kenapa beda-beda? Karena kalau Allah mau kasih kaya semua mudah, tapi Allah punya hikmah di balik ini semua. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dua hikmah yang Allah isyaratkan, tentu lebih daripada ini. Di antaranya yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard, walakin yunazzilu biqadari ma yasha." Seandainya Allah bentangkan rizki kepada hamba-hambanya, Allah kasih banyak-banyaknya, labaghaw fil ard, maka mereka melampaui batas. Manusia tidak kuat jika dikasih kaya. Allah berfirman, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu benar-benar akan melampaui batas tatkala dia merasa dirinya sudah kaya. Orang kalau udah kaya, sombong dan angkuh, kita tidak bisa mengontrol diri kita. Bayangkan kalau antum dulunya naik sepeda, sepedanya butut, ya, antum insya Allah tawadhu ya. Terpaksa tawadhu ya. Tapi kalau antum naik mobil misalnya harganya 5 miliar, susah tawadhu, susah. Apalagi antum naik mobil sambil kacanya dibuka, waduh susah untuk apa? Tawadhu. Manusia berat, manusia tidak bisa mengontrol hatinya. Dia bilang saya kaya tapi saya tawadhu, susah. Maka dia mentang-mentang, maka dia melampaui batas, itu sifat manusia. Allah mengatakan, kalau Allah bentangkan rezeki kepada mereka, labaghaw fil ard, maka mereka akan melampaui batas. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan dengan kadar yang Allah kehendaki. Kita serah Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa indana khazainuh wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Sungguhnya setiap perkara kami punya asetnya, apapun Allah punya. Mau emas, mau perak, mau harta, apapun Allah punya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Namun kami tidak turunkan kecuali dengan kadar yang Allah kehendaki. Jadi di antara hikmah pertama, Allah tidak jadikan semua orang kaya karena kekayaan menjadikan orang bisa melampaui batas. Ini kenyataan yang terjadi. Ada orang miskin tiba-tiba kaya, sombong angkuh pamer. Disebut istilahnya OKB, orang kaya baru. Ada nggak di sini OKB? Orang kaya baru punya sedikit-sedikit sudah bikin status terus. Baru kaya ya. Orang biasanya kalau lama kaya tidak begitu. Udik-udik baru pamer-pamer norak, itu biasanya OKB. Orang kaya apa? Baru. Tidak bisa mengontrol dirinya. Hikmah yang kedua yang diantaranya Allah isyaratkan bahwasanya dunia ini adalah dunia tempat ujian, dan Allah Subhanahu wa taala menjalankan roda kehidupan dengan sistem yang ada, itu ada yang kaya dan yang miskin. Kalau semua kaya enggak akan jalan kehidupan di atas muka bumi ini. Kalau semuanya miskin juga tidak akan berjalan. Siapa yang memerintah, siapa yang diperintah. Makanya ada yang ditakdirkan sebagai si kaya dan ada yang ditakdirkan sebagai si miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang mengatur di antara mereka kehidupan mereka, rezeki mereka, dan kami jadikan sebagian mereka lebih tinggi daripada sebagian yang lain dalam urusan rezeki. Buat apa? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, agar sebagian yang lain sebagian bisa menggunakan sebagian yang lain. Ada yang memerintah, ada yang diperintah. Masing-masing ada ujiannya. Ya. Ada yang kaya dengan ujiannya, yang miskin juga dengan ujiannya. Sehingga kalau orang bertanya, kenapa kita tidak semua kaya? Enggak, karena dunia ini ujian. Nanti kalau mau kaya semuanya di surga. Semua kaya, Allah ciptakan pelayan-pelayan, Allah apapun diminta akan dikabulkan, itu di alam lain. Sementara di dunia ini, Allah ciptakan untuk apa? Ibtila, untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Makanya, Nabi mengatakan, "Inna dunya hulwatun hadirah." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. "Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun." Dan Allah menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi untuk melihat bagaimana kalian beramal. Itu untuk diuji. Untuk diuji. Baik. Ini konsep yang keberapa? Yang kedua. Kita lanjut konsep yang ketiga. Ikhwan, bahwasanya rezeki itu bukan cuma di dunia saja. Ya. Rezeki itu ada di dunia, di alam barzah, dan di alam akhirat setelah hari kiamat. Siapa yang membatasi rezeki cuma di dunia saja, dan dia kebetulan ditakdirkan rezekinya sedikit, maka dia akan merasa sempit. Tapi kalau dia tahu rezeki itu ada di alam barzah, ada juga rezeki.
Di akhirat juga ada rizki. Maka dia mencari rizki dari rizki dunia dia cari, rizki alam barzakh dia cari, rizki akhirat dia cari. Dan seharusnya seorang lebih fokus di rizki akhirat karena rizki akhirat akan digunakan selama-lamanya. Oleh karenanya jangan batasi rizki hanya di dunia saja. Allah menamakan di dunia rizki. Tetapi Allah menamakan di alam barzakh juga apa? Rizki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mati syahid, mereka telah mati. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup, yaitu di alam barzakh, yurzaqun, mereka dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di alam berikutnya ada rizki. Kita dunia paling 60-70 tahun. Saya kemarin waktu ke Madinah dipanggil sama guru saya. Udah lama saya enggak ketemu, udah puluhan tahun saya enggak ketemu. Saya masih syu'bah. Terakhir saya ketemu udah lama. Dia panggil saya. Saya salamin dia, kemudian kita ngobrol. Dia tanya, "Firanda, kenapa orang Indonesia umur 60 udah pada mati? Kita kalau di Arab 80-an baru mati." Saya bilang mungkin kebanyakan makan gorengan, Syekh. Jadi kita ini nikmat di dunia tidak lama, 60-70 udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita hobi makan apa? Gorengan, harga mati gorengan. Repot. Jadi kita harus sadar bahwasanya rezeki yang akan kita nikmati ini tidak lama, tidak lama. 60-70 tahun. Jarang yang lewat 70 tahun. Enggak lama. Makanya semua kenikmatan dunia Allah namakan mata. Ya, dunia kulluha mata. Dunia seluruhnya adalah mata. Mataun qalil. Mata itu apa? Suatu kesenangan yang expired, yang akan habis. Maka disebut mata, dipergunakan kemudian selesai. Ada enggak dunia yang dipergunakan tidak selesai? Semua sih, mobil dipakai selesai, perabotan dipakai selesai, rumah dipakai rusak. Kalau enggak kita yang rusak dulu sebelum rumah yang rusak. Dan Rasulullah berkata, dunia kulluha mata wa khairul mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia semuanya adalah mata, yaitu kesenangan yang akan selesai. Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang solehah. Istri solehah juga akan expire atau tidak? Expire atau tidak? Expire di akhir. Entah ente expire di luar atau istri yang expire di luar. Selesai. Hidup cuma kesenangan ini cuma sementara. Maka silakan kita mencari rezeki di dunia, tapi jangan lupa rezeki untuk alam berikutnya. Alam berikutnya alam barzah, mungkin lama sekali. Seorang meninggal dunia, kemudian dia menanti hari kiamat. Bisa jadi sudah banyak nenek moyang kita sudah ribuan tahun di alam barzah. Sampai sekarang masih dalam alam barzah. Tunggu hari kiamat ditegakkan. Apa bandingannya antara alam dunia dan alam barzah? Jauh sekali. Jauh sekali. Oleh karenanya cari rizki di alam barzah. Yang lebih lagi cari rizki di alam akhirat. Allah sebutkan rizki. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha." Dalam ayat ini Allah sebutkan rizki surga dengan rizki dunia. Setiap kali penghuni surga diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa buah-buahan dan yang lainnya, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini seperti rezeki yang kami diberikan sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan yang mirip-mirip. Diberikan yang mirip-mirip tapi beda hakikat. Jadi Allah namakan nikmat surga dengan apa? Rizki. Allah namakan nikmat dunia dengan apa? Rizki. Baik. Oleh karenanya, ya, ketika istri-istri Nabi, ya, radhiyallahu taala anhunna, ya, mereka waktu itu minta tambahan dalam tanda kutip uang dapur, ya. Sebenarnya mengatakan karena ketika itu Rasulullah SAW banyak berjihad sehingga para sahabat mendapatkan ghanimah, lantas mereka berikan kepada rezeki-rezeki mereka. Istri-istri Nabi lihat, pingin juga dapat tambahan uang dapur. Maka waktu itu Rasulullah SAW marah, Rasulullah SAW meninggalkan mereka. Rasulullah tidak gabung sama mereka selama sebulan. Dia tinggal di masyrubah, itu kamar kecil. Rasulullah tinggalkan dia. Sampai sahabat banyak yang menangis. Kenapa Rasulullah? Istrinya 9, rumahnya 9, tidur di kamar sendirian. Sedih atau tidak? Sedih. Ya, para sahabat cinta sama Nabi SAW. Rasulullah tidak datangi mereka selama sebulan. Kenapa? Karena mereka minta tambahan. Ya mereka wanita bisa punya kesalahan. Dan dengan demikian Allah tegur mereka agar mereka menjadi lebih baik. Karena yang bisa hidup sama Nabi hanyalah orang-orang zuhud. Maka turunlah ayat dalam surat Al-Ahzab, ayat itu takhir. Ayat pilihan. Yaitu mau hidup mewah-mewah tapi cerai atau mau hidup dengan zuhud. Allah turunkan, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu. 9 istrinya ditanyain.
Ditanya satu-satu. Kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, kemarilah. Umatikunna, aku akan berikan kepada kalian kesenangan, silakan. Rasulullah mau kasih harta bisa. Rasulullah kalau dapat ghanimah banyak sekali. Rasulullah mau kasih harta bisa. Tapi apa setelah itu? Wa usarrihkunna sarahan jamila. Setelah itu cerai baik-baik. Harta tapi cerai. Enggak bisa hidup sama Nabi dengan hidup mewah-mewah. Wa in kuntunna tudinallaha wa rasulahu ad-daral akhirah fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan siapkan ganjaran yang besar. Di mana? Di surga. Setelah itu beberapa ayat kemudian Allah berfirman, ya nisa'an nabi, may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha laha ajraha marratain wa nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Wahai istri Nabi, siapa di antara kalian yang kunut, yaitu taat beribadah, sabar dalam beribadah lillahi, karena Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihan, dan beramal saleh, maka kami akan berikan ganjaran 2 kali lipat, wa a'tadna laha rizqan karima, maka kami akan berikan, siapkan baginya rizki yang mulia. Itu rizki dunia sedikit, nanti ada rizki yang mulia. Maka akhirnya seluruh istri Nabi memilih hidup zuhud bersama Nabi SAW. Setelah itu Allah muliakan mereka, Allah melarang Nabi untuk menikah lagi dan untuk menggantikan mereka dengan wanita yang lain. Jadi ingat ikhwan, rizki itu ada, bukan cuma dunia saja. Karenanya bisa jadi ada seorang di dunia dapat rizki banyak, di akhirat tidak ada jatah. Bisa jadi. Seperti orang kafir. Dan ada orang-orang di dunia rizkinya sedikit, tetapi di akhirat banyak sekali. Maka jangan pikir rizki dunia saja. Allah berfirman, "Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah, khafidhatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, idza rujjatil ardu rajja." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika telah tegak hari kiamat dan tidak ada yang bisa menolak akan datangnya hari kiamat, khafidhatur rafi'ah, bahwasanya hari kiamat itu merendahkan dan meninggikan. Apa maksudnya merendahkan? Sebagian ahli tafsir mengatakan merendahkan manusia-manusia yang disangka hebat ketika di dunia, di akhirat Allah rendahkan. Rafi'ah, hari kiamat meninggikan. Ada orang-orang dirasa rendah, hina, miskin di dunia, ternyata di akhirat dimuliakan. Jadi ada orang di dunia mungkin kelihatan kaya raya, kenikmatan luar biasa, ternyata di akhirat tidak punya apa-apa. Oleh karenanya kalau qadarullah antum miskin, boleh sedih tapi jangan terlalu bersedih. Bisa jadi jatah di akhirat apa? Banyak. Oleh karenanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Masyrubah dalam Sahih Bukhari tadi, ketika Rasulullah meninggalkan istrinya, Masyrubah kamar kecil, tidak ada apa-apa. Hanya melihat sebagian, tidak ada apa-apa di kamar. Kalau salah cuma ada kulit-kulit yang kulit-kulit samak. Ya Rasulullah tidak punya apa-apa. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, mereka Romawi, Kaisar, Kisra, mereka diberikan dunia. Ya, sementara kita begini, tidakkah berdoa untuk umatmu? Maka Rasulullah marah, kata Rasulullah SAW, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab. Kau ragu wahai Umar. Haula'i qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fil hayati dunya. Mereka adalah kaum yang kesenangan dunia disegerakan, kesenangan mereka di akhirat disegerakan di dunia. Di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Allah berkata kepada mereka pada hari kiamat kala, adhabatum thayyibatikum fil hayati dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghilangkan kesenangan akhirat kalian di dunia, sudah kalian ambil semuanya jatah. Oleh karena di antara fikih sebagian sahabat, ini fikihnya Umar dan fikihnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, jika seorang terlalu bersenang-senang di dunia, maka jatahnya di akhirat dikurangi. Dalam riwayat ketika Umar bertemu dengan Jabir bin Abdullah dan dia membawa laham, yaitu daging, maka Umar tegur, afa kullama ishtahita syai'an ishtaraitahu? Apa setiap kau ingin sesuatu kau beli? Tidakkah kau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, adhabtum thayyibatikum? Tidakkah kau lihat firman Allah Subhanahu wa taala, kalian telah menghilangkan, menyirnakan jatah kalian di dunia, di akhirat di dunia. Kalian telah menyegerakan jatah kalian akhirat untuk bersenang-senang di dunia. Sehingga sebagian sahabat memandang terlalu bersenang-senang di dunia mengurangi jatah di mana? Di akhirat. Dan ini juga pendapat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika dia berpuasa, kemudian dia ingin berbuka, dihidangkan makanan. Tiba-tiba dia ingat Mus'ab, dia mengatakan, Mus'ab bin Umair meninggal dunia dalam kondisi mati syahid. Kami tutup kepalanya dengan tidak ada yang dia tinggalkan kecuali selembar burdah, selembar kain. Hartanya tidak ada sama sekali kecuali selembar kain. Itu pun kalau buat nutup kepalanya, kakinya kelihatan.
Kalau untuk kedua kakinya, kepalanya kelihatan. Untuk kain kafan aja enggak cukup hartanya. Kata Abdullah bin Huwa khairun minni, dia lebih baik daripada aku, kata Abdullah bin Itu dengan penuh tawadhu. Kemudian kata beliau, "Tsumma futiha lana" ya, atau busita lana minad dunya ma busit. Kemudian dibukakan bagi kami dunia sebagaimana telah dibukakan. Wa inna nakhafu, dan sungguhnya aku khawatir ini adalah kenikmatan surga yang disegerakan. Masa ikhwan, seorang ya ketika jadi orang miskin bertakwa, jadi orang kaya bertakwa, tetapi rizki itu ada 3, bukan rizki dunia saja. Ada rizki di alam barzah, ada rizki di akhirat. Kalau kita tidak bisa menyaingi orang rizki di dunia, saingi dia untuk rizki di akhirat. Bisa jadi orang yang Anda lihat sekarang depan Anda adalah seorang yang miskin, bisa jadi di akhirat dia kaya raya. Bisa jadi Anda lihat seorang kaya raya di dunia, di akhirat dia enggak punya apa-apa. Saya sering sampaikan contoh, saya punya pembantu. Dulu saya punya pembantu. Dia setiap gajinya 100% dia kasih ibunya. Setiap gajian dia kirim ke ibunya. Itu harta dia 100% dia berikan kepada ibunya. Ini orang seperti ini, kira-kira rezekinya banyak enggak di akhirat? Akan ganjaran yang banyak, dia berbakti. Kita mungkin meremehkan, tapi ternyata dia luar biasa. Oleh karenanya ketika kita tahu rezeki bukan cuma di dunia saja, kita jangan mikir rezeki dunia. Rezeki dunia cuma mata, sebentar lagi habis. Makanya Allah berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Janganlah kau panjangkan kedua matamu wahai Rasulullah kepada sekelompok orang yang kami berikan kesenangan dunia. Ya, zahratal hayatid dunya, kesenangan dunia seperti zahra, seperti bunga yang cepat layu, hilang cepat. Zahra apa? Bunga, indah, merah, jingga, kuning, ungu, tapi cepat layu. Buat apa? Linaftinahum fi, kami menguji mereka dengan dunia tersebut. Kemudian kata Allah, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Rabbmu yaitu di surga lebih baik dan lebih apa? Kekal. Jadi jangan pikir rizki cuma di sini saja. Seorang bertakwa, salat, ibadah, mencari rizki di alam barzah dan rizki di akhirat. Sekarang yang keberapa? Baik. Berikutnya ikhwan, bahwasanya rizki tidak terbatas pada materi saja. Ini perlu kita perhatikan. Rizki tidak terbatas pada materi saja. Ya, kalau kita buka di kamus-kamus Arab, rizki itu yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa rizki itu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Bermanfaat bagi manusia, baik badannya maupun rohaninya maupun agamanya. Itu semuanya apa? Rizki. Rizki secara umum ternyata terbagi menjadi 2, materi dan non materi. Materi dan non materi. Contoh rizki materi seperti apa? Seperti rumah. Ya. Dapat rumah besar sebab kebahagiaan, bagus. Punya rumah besar, ya. Punya kendaraan, ya. Ada makanan, minuman, ya. Non materi seperti apa? Kesehatan, sehat, ya. Non materi, kenyamanan, keamanan. Saya kemarin ketemu kawan dari Palestina, ya, dari kota Al-Khalil di Palestina. Ya. Dia bilang dia sekitar berapa bulan di Indonesia. Dia bilang subhanallah, di sini orang tidak sadar bahwasanya mereka dalam kenikmatan yang luar biasa. Itu kenikmatan apa? Keamanan. Namun nikmat tersebut nikmat yang abstrak, yang non materi. Belum lagi kalau kita bicara non materi terkait agama, kita ngaji, kita sholat, baca Quran, nikmat ya akhi, nikmat luar biasa. Ya. Rumah tangga, ya. Banyak hal nikmat-nikmat non materi yang dirasakan. Apalagi seorang beriman kepada Allah, Allah akan berikan kebahagiaan. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Itu kebahagiaan. Siapa yang tidak bisa masuk dalam surga dunia, dia tidak bisa meraih surga akhirat. Maksudnya apa? Kata Ibnu Taimiyah, orang beriman pasti bahagia. Apapun kondisinya dia pasti apa? Bahagia. Kalau dia tidak bisa bahagia di dunia, berarti di akhirat juga tidak bahagia. Ibnu Taimiyah mengucapkan begitu bukan dia orang kaya, bukan dia orang senang-senang. Dia di penjara berulang-ulang. Tapi dia merasakan kebahagiaan. Sebagaimana perkataan para sebagian salaf. Lau alimal muluk wa abna al muluk, ma nahnu alaihi minan naim la jaladuna alaihi. Seandainya para raja, para pangeran tahu tentang kebahagiaan yang kami dapatkan, itu rizki non materi, tentu mereka akan memaksa untuk merebut dari kami.
Oleh karenanya orang kalau bertakwa Allah akan berikan apa? Kebahagiaan. Ketahuilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang diberikan kebahagiaan, rizki materi, namun tidak dapat rizki non materi. Banyak orang kaya raya tapi hidup sengsara, narkoba, tidak ada ketenangan. Bahkan Allah sebutkan orang-orang munafik dan orang-orang munafik kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Janganlah engkau takjub dengan harta mereka dan anak-anak mereka. Sungguhnya Allah ingin mengadab mereka biha dengan anak-anak dan harta mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi ada orang diberi rizki materi itu menyiksa dia. Ada, Allah sebut dalam Al-Quran. Dia dapat rizki materi tapi dia tersiksa. Dia tersiksa. Buktinya banyak ya. Saya sering sampaikan, saya ketemu dengan ada non-muslim, orang kaya punya properti, saya ngobrol di pesawat. Akhirnya ngobrol, saya bilang, Bapak bagaimana sekarang, apa yang Bapak, kesedihan yang Bapak rasakan? Dia bilang, saya lagi sedih. Anak-anak saya yang saya biayai, saya sekolahkan, sekarang mereka tidak ada yang hubungi saya, tidak ada kunjungi saya. Dia punya anak-anak, dia tersiksa. Di saat masa tua dia ingin anak-anak merawatnya, menelponnya, mengunjunginya, ziarah kepadanya. Anak-anak cuek dengan kehidupan, anak tidak tahu diri, anak durhaka. Dia sengsara dengan anak-anaknya. Anda lihat di Eropa. Di Eropa tentu tidak semua, tapi banyak. Kita lihat sendiri di Eropa. Orang-orang non-muslim sudah tua jalan sendiri dengan anjing. Tapi kalau lihat orang muslim, subhanallah, orang tua didorong sama anaknya, cucunya, rebut-rebutan. Ada durhaka, banyak yang durhaka. Sengsara. Terazab dengan anak-anaknya. Apakah ada orang terazab dengan banyaknya harta? Banyak. Ya, antum coba, masih kita mau jujur ya, kalau kita mau jujur berpikir. Kalau kita miskin, insya Allah jam 9 sudah tidur ya. Makanya makan sate padang tidur selesai. Pagi-pagi makan lontong, udah selesai. Tapi orang punya perusahaan, masya Allah, dia mikir sana, mikir sini, banyak yang dia pikirkan. Perusahaannya, kalau ada inflasi dia mikir, kalau dolar turun dia mikir, pusing. Kalau mau lebaran bayar THR dia mikir. Yang miskin-miskin terima THR senang, dia mikir bayar THR. Belum persaingan bisnis, kalau perusahaan baru yang mirip dengan dia, wah ini kompetitor, pusing. Kalau didatangi orang pajak tambah pusing lagi. Enggak gampang. Banyak yang dia mau urusin. Saya pernah ketemu dengan seorang pejabat, dia sudah mempensiunkan diri. Dia bilang, Ustaz, antum enak jam 8 ya sebenarnya tidur. Kadang kami jam 2 baru mulai rapat, jam 2 malam. Kadang kami jam 2, atau bukan kadang, sering jam 2 malam kami mulai susun strategi politik dan yang lainnya. Ya, jadi bisa jadi rizki materi yang didapatkan jika tidak digunakan sesuai dengan syar'i justru mendatangkan kesengsaraan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin menyiksa mereka. Bayangkan koruptor, dia punya uang banyak. Uangnya banyak. Terus dia simpan, dia bingung simpan di mana? Takut ketahuan. Akhirnya simpan di bawah tempat tidur. Sedikit dia periksa, masih ada enggak? Jangan-jangan diambil sama tuyul. Itu babi ngepet. Periksa, takut. Dia mau belanja, takut. Uang banyak, mau beli mobil mewah, takut ketahuan orang pajak. Jadi gemes kan, mau beli, aduh nanti ketahuan. Gelisah atau tidak? Kalau antum nggak bisa beli kan nggak gelisah, aman. Nggak bisa beli. Nggak bisa beli. Kepingin pun nggak, karena duit nggak ada, tahu diri. Dia duit banyak, mau beli takut, beli banyak takut diperiksa. Takut. Oleh karenanya tidak mesti orang kaya lebih bahagia daripada antum. Tidak mesti. Ini benar, ini bukan main-main. Tidak mesti mereka lebih bahagia daripada antum. Antum masya Allah ngaji ada waktu. Sebenarnya orang kaya nggak bisa ngaji. Gimana mau ngaji? Ngitung duit belum selesai. Tanda tangan belum, cek belum selesai. Gimana mau ngaji? Gimana ada ketenangan? Orang banyak sebagian mereka tidak bisa tidur. Kapan tidur? Kalau Jumatan tidur, dengan ceramah tidur maksudnya. Jadi mas saya jangan terlalu hasad sama orang kaya. Jangan, ya. Rezeki masing-masing Allah tahu. Penting kita nikmati, kita bersyukur. Tidak mesti orang kaya lebih baik dari antum. Sebagai contoh, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah mentakdirkan dunia ini akan dirasakan kelezatan jika telah melalui kesusahan. Kapan kita merasakan makan itu enak? Ketika kita lapar. Kalau enggak lapar enak enggak? Enggak enak. Kapan kita merasakan minum itu lezat? Ketika kita dahaga.
Setelah dahaga payah baru minum lezat. Kapan kita merasakan tidur itu nyaman kalau kita lelah? Kalau kita nggak lelah nggak bisa tidur enak. Taruhlah antum orang kaya, selalu nikmat, kemana-mana naik bisnis kelas, bahkan punya jet pribadi. Antum gitu-gitu aja monoton. Tapi orang miskin, tiba-tiba naik bisnis kelas, wah kayak di surga. Kalau dia sudah biasa, nggak ada, biasa-biasa aja. Buktinya orang kalau pendaki gunung, kapan dia merasakan bahagia ketika naik gunungnya susah, itu tidak? Dia ada kebahagiaan. Kalau gunungnya cuma 1 meter, ngapain dia naik? Dia mau gunungnya 3 kilo, 4 kilo, dia naik supaya dia, wah, itu sudah konsep kehidupan dunia. Kalau sudah bersusah-susah, baru kemudian merasakan apa? Kelezatan. Maka bukan berarti orang yang nyaman kemudian dilayani, kemudian semua, belum tentu dia bahagia, belum tentu dia stuck. Beda orang yang variatif, kadang susah, kemudian senang, kadang susah, senang. Dia dapat kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh mereka. Jadi pilih mana? Miskin atau kaya? Kaya dong Ustaz. Kaya yang bersyukur. Ya, ini kan kita hiburan, kan tidak semua antum kaya. Ada di antara antum yang kaya, ada yang miskin, ada yang sok kaya, yang semacam. Baik. Maka bersyukur apa yang ada sehingga kita bisa bahagia. Sekarang ke berapa? 6 apa 5? Ya sudahlah, hitung aja lah, anggap aja 6. Biar cepat selesai. Baik. Rizki ada yang halal, ada yang haram. Ini beda dengan Mu'tazilah yang mengatakan rizki hanya yang halal. Rizki ada yang halal, yang haram. Makanya kita minta rizqan thayyiban. Habis sholat subuh kita mengatakan apa? Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan rizki yang halal atau haram ditinjau dari pertama, ditinjau dari zatnya bisa halal, bisa haram. Yang kedua ditinjau dari cara meraihnya, bisa halal, bisa apa? Haram. Khamar zatnya haram. Babi zatnya apa? Haram. Tapi ada rezeki yang halal tapi cara mencarinya haram. Korupsi, nipu orang, riba, judi, ini semua cara-cara yang haram. Yang ingin saya sampaikan ikhwan, ketahuilah kaidah menyatakan antum cari rizki dengan cara apapun, mau cara halal, cara haram, hasilnya sama, tidak berubah. Ini harus antum yakini. Rizki kita tidak berubah nominalnya. Dari kita lahir sampai kita mati, tidak berubah nominalnya. Mau cari dengan cara halal, cara haram, hasilnya sama. Siapa yang bilang demikian? Nabi SAW. Dia mengatakan, Inna ruhal qudusi nafatha fi rawi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya Jibril alaihissalam berikan wahyu ke dalam jiwaku, menyatakan bahwasanya tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali telah sempurna apa? Rizkinya. Kemudian kata Nabi, fa'ajmilu fi talab. Maka carilah dengan cara yang baik. Khudhu mahalla wada'u maharum. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram karena hasilnya sama saja. Hasilnya sama saja. Ajmilu fi talab ada 2 makna. Pertama, ijmal, ada yang mengatakan kepada jamal, yaitu carilah dengan cara yang baik, jangan cari cara haram karena sama saja. Ada ajmilu fi talab, yaitu dengan ijmal, itu jangan ngoyo. Cari rezeki tapi jangan apa? Jangan ngoyo. Mau ngoyo enggak ngoyo sama saja. Jangan sampai lembur kerja sudah 12 jam, lembur juga 12 jam. Kebanyakan ya. Kalau bisa hari 25 jam, 25 jam. Sama saja. Kelihatannya banyak sekarang, nanti berkurang karena ini, berkurang karena ini, hasilnya sama saja. Oleh karenanya, ini apa ini azan ya? Di azan ini. Oleh karenanya ketika seorang di depan dia ada cara yang haram, jangan dia tempuh. Di depan dia untung yang banyak, jangan tergoda. Kalau dia tidak ambil, Allah akan buka rizki dari jalan yang lain yang hasilnya sama, cepat atau lambat. Jangan tergoda. Haram tinggalkan, syubhat tinggalkan. Allah akan buka dengan cara yang lain. Kalaupun dia dapat yang haram tersebut, Allah akan ambil dengan cara Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak sadari. Masalahnya, meskipun nominalnya sama, hasilnya sama, kalau antum ambil dengan cara yang halal, antum selamat di akhirat. Kalau antum ambil dengan cara yang haram, antum binasa di akhirat. Oleh karenanya rezeki yang haram halal nominalnya sama saja. Kita lanjutkan, ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan rezeki dengan cara haram, musibah pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba'." Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Itu bergeser menuju surga atau neraka sampai ditanya dengan tentang 4 perkara, di antaranya an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan dan ke mana dia habiskan.
Makanya ada yang tawar kepada kita misalnya, Ustaz, ada yang bilang, saya enggak siap dihisab, saya tidak siap dihisab. Saya tidak siap dihisab. Jadi kita yakin rizki sama saja. Disebutkan, dikisahkan, ada seorang salaf yang dia ketika mau ke masjid atau ke suatu tempat, dia nitip pelananya kepada seorang, dia nitip pelananya, suruh dijaga, kemudian dia melakukan keperluannya, hajatnya, kemudian dia balik. Ketika dia balik, ternyata pelana tersebut hilang. Maka dia suruh orang untuk beli pelana di pasar. Maka ada orang belikan dengan harga 2 dinar kalau tidak salah ya. Nanti dengan harga tertentu, kemudian dibawalah pelana tersebut kepada orang salaf ini. Kemudian mengatakan, subhanallah, ini pelana saya yang hilang. Ya. Saya tadi bermaksud, kalau selesai ini saya mau kasih hadiah kepada orang ini 2 dinar. Tapi dia tidak ingin mengambil dengan cara yang halal. Ternyata dia curi, dia jual, dia juga dapat 2 dinar. Subhanallah. Jadi mau cara baik, cara halal, cara haram tetap berapa? 2 dinar. Ini harus kita yakin. Ada kawan punya proyek terkait dengan pemerintah, kemudian sebagian oknum akhirnya memaksa harus diberikan bagian jatah. Minta kepada kawan tersebut. Ini kawan langsung cerita sama saya. Minta. Kata dia bilang, harus saya dapat jatah. Kalau enggak, ini enggak gol. Atau tendernya tidak dimenangkan. Kawan ini bilang, enggak, saya enggak mau. Kalau enggak, itu enggak apa-apa. Enggak. Meskipun proyeknya mungkin ratusan miliar. Enggak, kalau enggak mau. Akhirnya kawan enggak ambil. Dia enggak ambil. Akhirnya proyek hilang. Untung banyak hilang, enggak ada masalah. Ternyata dia ambil kontraktor lain. Ngerjain enggak bisa. Nggak bisa. Akhirnya kawan dipanggil lagi, dikasih proyek tanpa ada korupsi. Subhanallah. Kalau itu rezeki kita tidak bakalan lari. Kalau tertutup pintunya akan terbuka pintu yang lain. Allah punya cara, tinggal kita yakin. Makanya kawan, kalau ada tawaran haram jangan diambil. Syubhat aja kalau bisa tinggal haram, apalagi jangan ambil. Rezeki sama aja, yakin rezeki sama aja. Kalau tutup pintunya akan dibuka pintu yang lain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kaidah yang konsep yang berapa? Ya, terserahlah berapa ya. Ketahuilah bahwa banyaknya rizki bukan pertanda Allah mencintai seorang hamba. Kalau banyaknya rizki tanda cinta Allah kepada seorang hamba, tentu orang kafir berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki bisa diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang Allah tidak cintai. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla. Adapun manusia kalau dilapangkan rezekinya dia mengatakan rabbi akraman, Allah telah muliakan aku. Adapun jika dia diuji, disempitkan rezekinya, dia mengatakan rabbi ahanan, Allah telah hinakan aku. Kata Allah, kalla, tidak demikian. Demikian. Rizki bukan menunjukkan cinta Allah kepada seorang. Bisa jadi orang dicintai, sangat cintai Allah, tapi dia miskin. Contoh siapa? Contoh sederhana misalnya Uwais Al-Qarani, miskin. Padahal Rasulullah mengatakan khairu tabi'in Uwais Al-Qarani. Miskin. Sampai dia dituduh di kaumnya mencuri. Subhanallah. Uwais Al-Qarani. Tetapi kalau orang diberi rezeki, ternyata rezekinya dia gunakan untuk dekat kepada Allah, itu tanda Allah cinta sama dia. Buktinya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang dikasih rezeki, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang berikutnya, jadi maksudnya kalau antum miskin jangan terlalu sedih. Ya, sedih boleh lah, tapi jangan terlalu. Bukan berarti Allah benci sama antum, tidak. Bukan ukuran. Betapa banyak orang soleh yang miskin-miskin banyak sekali. Para ulama banyak sekali. Para anbiya banyak miskin-miskin. Isa alaihissalam miskin. Isa alaihissalam miskin. Zakaria miskin. Banyak. Ya. Banyak sahabat yang miskin. Banyak ulama yang miskin. Jadi kalau pas Allah mentakdirkan kita rezeki sedikit, Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi kita. Saya punya pengajian judulnya 17 sisi baik dari musibah. Ini kalau antum merasa miskin musibah, tolong nonton video itu ya. Saya tidak mau bahas sekarang. 17 sisi baik di balik apa? Musibah. Baik. Yang berikutnya, semua rizki
telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, bahkan hewan juga telah diatur rizkinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hewan melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Ada khilaf dengan para makna mustaqar, mustauda. Ada yang mengatakan mustaqarraha maksudnya di mana kandangnya, di mana tempat tinggalnya. Ya. Mustaqarrah di mana tempat dia berjalan, mustaudaah adalah tempat di mana kandangnya. Jadi maknanya di antara makna itu Allah tahu di mana kandangnya dan kemana dia cari rizki. Jalannya kemana? Misalnya burung terbang kemana Allah tahu. Setiap burung Allah tahu dia mau terbang kemana. Setiap hewan keluar dari lubangnya mau kemana Allah tahu. Jadi Allah sudah siapkan rizki sesuai dengan arah jalannya. Allah yang tanggung. Itu hewan. Sebagian ulama menafsirkan mustaqarrah, mustaudaah maksudnya hidupnya dan matinya. Allah tahu mainnya kemana, jalan-jalannya kemana, kapan ajalnya Allah tahu sehingga Allah sudah tentukan. Cacing ini rezekinya ini, burung ini rezekinya ini, ikan ini rezekinya ini, Allah sudah tentukan. Detail per hewan-hewan. Tidak ada satu hewan datang melata kecuali Allah tentukan rezekinya. Bagaimana lagi dengan manusia yang mukallaf? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum." Betapa banyak hewan melata tidak mampu menanggung rezekinya. Hewan melata tidak akalnya tidak banyak seperti manusia. Burung akalnya masih sederhana aja. La tahmilu rizqaha, akalnya tidak seperti manusia. Manusia bisa nipu, bisa ngibul, bisa bohong, manusia canggih kalau cari rezeki dengan berbagai macam cara. Yang riba bisa jadi syar'i, luar biasa manusia. Canggih pokoknya. Hewan bisa apa? Tapi rezekinya sudah ditanggung. Rezekinya sudah ditanggung. Nah, kalau rezeki sudah ditanggung apalagi manusia, maka jangan seorang khawatir berlebihan ya. Rezeki sudah ditanggung. Hewan saja sudah diatur apalagi manusia. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rezeki sama kita. Kita kecil belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa sudah punya kemampuan, sudah pandai berfikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki, ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin rizki sudah ditentukan. Sebagaimana seorang yakin ajalnya sudah ditentukan. Banyak orang kalau ajal tenang, kalau ajal enggak. Tapi kalau rizki dia enggak percaya. Padahal perkara rizki dan ajal sama saja. Malaikat ketika mencatat bikatbi rizkihi wa ajalihi. Rizkinya, ajalnya dicatat, maka sudah ditentukan. Baik, berikutnya. Meskipun sudah ditentukan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala suruh mencari rizki dan berusaha. Karena semua yang ditakdirkan, yang dicatat di Lauhil Mahfuz bukan cuma hasilnya, tapi tercatat akibat dan juga sebabnya. Si fulan mati, tapi karena apa Allah catat? Si fulan kaya karena apa? Miskin karena apa? Ada semua catatannya. Maka kita menempuh sebab untuk menuju akibat tersebut, meskipun semuanya sudah dicatat. Ya. Meskipun semuanya sudah dicatat, tapi kita harus menempuh sebab karena yang dicatat di Lauhil Mahfuz sebab dan apa? Akibat. Sebagaimana kita yakin bahwasanya kenyang dan lapar sudah ditakdirkan, tapi kita tahu kalau mau kenyang ya makan. Sebagaimana kita yakin bahwasanya punya anak atau tidak sudah ditakdirkan, tapi kalau kita mempunyai anak, kita nikah supaya punya anak. Oleh karenanya masalah rezeki Allah juga suruh cari dalam banyak ayat. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Dialah Allah yang telah menundukkan bumi bagi kalian. Itu Allah menundukkan bumi agar mudah dipijak, agar mudah untuk dilewati. Famshu fi manakibiha, berjalanan menuju manakib. Sebagian ahli tafsir mengatakan manakib seperti ini, maksudnya tempat-tempat yang tinggi. Kalau kau harus cari rezeki ke tempat yang tinggi, tempuhlah tempat tersebut. Jalan. Jangan malas-malasan. Kalau memang harus lewat tempat tinggi, pergi ke sana. Famshu fi manakibiha. Itu Allah suruh berusaha. Allah suruh berusaha. Tetapi di akhir ayat kata Allah, wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Makanlah rezeki Allah, ingat kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Kalau selesai salat Jumat bertebarlah, carilah rezeki lah, carilah karunia Allah. Tapi kata Allah, "Wazkurullaha katsiran." Jangan lupa banyak ingat Allah. Ini masa cari rezeki tapi jangan lupa ingat Allah. Cari rezeki tapi jangan lupa kepada Sang Pemberi rezeki. Ini cari rezeki tapi lupa kepada Sang Pemberi apa? Rezeki.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berusaha. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra wa sarlakum huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman tariyya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dialah Allah yang telah menundukkan lautan bagi kalian agar kalian bisa makan daging segar. Mancing, Allah suruh mancing. Bukan cuma mancing aja, wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, untuk kalian ambil mutiara, berarti kan perlu menyelam usaha. Berarti Allah suruh usaha. Jadi rezeki diraih dengan apa? Usaha. Berusaha. Dan usaha tersebut tentu harus benar. Tapi yang terakhir, bahwasanya untuk mencari rezeki, pertama dengan sebab duniawi, yang kedua dengan sebab ukhrawi. Sebab duniawi banyak caranya, jadi dokter, jadi guru, jadi dosen, ya, jadi pedagang, jadi kontraktor, ya, jadi sales, jadi broker, jadi apa terserah, yang penting halal. Ini masing-masing dibukakan oleh Allah cara-cara mencari rezeki. Tapi ada pintu-pintu rezeki yang ukhrawi yang mungkin lebih efektif daripada cara-cara duniawi. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Di antaranya yang pertama misalnya adalah dengan menyambung silaturahmi. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Orang yang sibuk sambung silaturahmi, rezekinya lancar. Rezekinya lancar. Ini di antaranya. Allah tambah-tambahkan rezekinya. Tambah-tambahkan. Saya tidak ada teman yang saya kenal perhatian sama silaturahmi kecuali rezekinya lancar. Tidak ada teman yang saya kenal perhatian sama kerabatnya kecuali rezekinya apa? Lancar. Di antaranya yang kedua, misalnya kafalah kepada penuntut ilmu. Dalam satu hadis dalam Sahih Shalihin disebut ada seorang, dua orang, satu kerja, satu menuntut ilmu sama Nabi. Akhirnya saudaranya mengeluh, ya Rasulullah, ini saudaraku tidak kerja. Maka Rasulullah mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Kata Nabi, bisa jadi kau dapat rezeki gara-gara dia, lewat dia. Bisa jadi kau dapat rezeki lewat apa? Lewat dia. Jadi karena kau ngurusin dia nuntut ilmu, kau dapat rezeki lewat dia. Dalam hadis juga, saya lupa lafalnya, tapi maknanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada suatu kaum lewat kaum yang lain. Jika mereka terus menafkahi kaum tersebut, maka mereka terus diberi rezeki oleh Allah. Jika mereka tidak mau, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Subhanallah. Di antara nasihat yang pertama kali ketika sampai Madinah, saya tidak lupa tentang guru saya itu cerita. Dia bilang ada seorang selalu kalau dapat rezeki dia kasih ke orang lain. Dia kasih. Sampai teman-temannya tegur, ente dapat rezeki kasih orang. Kata dia, saya punya kebiasaan sama orang, Allah punya kebiasaan sama saya. Kebiasaan saya kalau saya dapat rezeki saya kasih, kebiasaan Allah kalau saya kasih saya dikasih lagi sama Allah. Kalau saya rubah kebiasaan saya terhadap orang, saya takut Allah rubah kebiasaannya. Terkadang seorang hanya mengkafalahi, mungkin anak yatim satu orang, dua orang, ternyata Allah buka rezekinya banyak. Uang yang dia keluarkan untuk anak yatim tersebut tidak seberapa dengan keuntungan yang Allah berikan di dunia, tidak sebanding. Tapi ternyata ini adalah pintu untuk buka rezeki yang banyak. Terkadang seorang silaturahmi cuma kasih sedikit, tapi ternyata Allah ganti dengan sangat banyak. Ketika dia ikhlas kepada Allah, dia tidak mencari dunia, tidak mencari sanjungan, tidak mencari pengakuan dari orang, Allah ternyata kasih rezeki yang banyak. Yang menakjubkan, saya punya teman-teman kerja sama orang kafir. Orang kafir itu meyakini, dia mengatakan ini fulan, kaum muslim, ini bantu sana anak yatim. Dia pingin biar usaha kita, perusahaan kita apa? Baik, bantu anak yatim. Sebab orang kafir yakin. Pokoknya kalau bantu anak yatim, rezeki kita apa? Perusahaan kita dijaga oleh Tuhanmu atau Tuhanku, terserahlah. Maksud saya dia percaya itu. Menakjubkan ya. Oleh karenanya, benar usaha duniawi tidak kita sepelekan, kita kerjakan, tapi usaha ukhrawi ini sangat penting. Di antara usaha ukhrawi agar kita mendapat rezeki, tawakal. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, tawakal yang kuat dengan sebab yang sedikit rezeki banyak. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Dia terbang di pagi hari perut kosong, balik di sore dengan perut kenyang. Oleh karena ketika sebagai ulama mensyarah hadis, yadkhulul jannah qaumun afidatuhum ka afidati tayr. Masuk surga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Banyak ulama menafsirkan yaitu burung tawakalnya tinggi. Tawakalnya tinggi. Dengan modal kemampuan yang sedikit.
dengan akal yang terbatas tapi rezekinya lancar. Dia terbang, dia bertawakal, perut kosong dia pulang bawa makanan kasih anak-anaknya. Maka terkadang seorang agar rezekinya mudah, dia bertawakal kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Dia tahu bahwasanya rezekinya bukan dari bosnya cuma dari Allah, cuma lewat bosnya. Dia tahu bahwasanya konsumen bukan dari konsumen rezekinya, tetapi Allah kasih dia lewat konsumen yang membeli darinya. Fabtaghu indallahi rizq. Kata Allah, carilah di sisi Allah rizkimu. Carilah di sisi Allah. Jadi carilah rizki dari Sang Maha Pemberi rizki. Demikian saja ikhwan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizki yang halal di dunia, di alam barzah, terlebih lagi di akhirat kala amin ya rabbal alamin. Tapi demikian saja kajian kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.